Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini, untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan lanjutkan materinya. Sebelumnya, mualim mohon maaf apabila pekan kemarin mualim belum bisa mengirimkan materi. Nah, untuk pekan ini insya Allah mualim bisa kembali menyampaikan materi baik itu IPS, Bahasa Inggris, dan juga PKN insya Allah. Nah, untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7A hari ini kita akan membahas mengenai bentar ya, kok nggak bisa ini. Oke, ini kita akan bahas mengenai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 kegiatan ya, antara lain kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan juga kegiatan distribusi. Nah, kita akan membahas mengenai ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan produksi saja. Oke? Kita akan bahas lebih mendalam apa sih kegiatan produksi itu. Oke? Yang pertama kita cari tahu dulu pengertian dari kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini merupakan segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, itu ya pengertian dari kegiatan produksi, segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, secara arti sempit dari produksi ini adalah bisa disebut kegiatan produksi ini merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu barang. Oke? Itu arti sempitnya. Kalau yang ada di slide ini merupakan arti luasnya, di mana kegiatan produksi adalah kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan juga menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya kita cari tahu tujuan dari kegiatan produksi. Mungkin sudah ada di buku paket kalian ya. Oke, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atas keperluan barang atau jasa. Oke, itu tujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengganti barang yang sudah habis atau rusak. Nah, mungkin kita ini sering ya mungkin membuat barang-barang gitu kan, karena memang barang yang sebelumnya kita pakai itu sudah rusak atau mungkin hilang kayak gitu kan. Jadi kita membuat barang yang baru. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan pasar internasional. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kemakmuran. Nah, kenapa kok meningkatkan kemakmuran? Ya, ada beberapa orang atau mungkin perusahaan itu melakukan kegiatan produksi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oke, jadi seseorang atau mungkin perusahaan itu menciptakan suatu barang atau meningkatkan nilai guna barang itu untuk dijual. Kemudian akhirnya mendapatkan keuntungan. Seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan yang kelima, mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Oke, selanjutnya adalah faktor produksi. Nah, apa sih faktor produksi itu? Faktor produksi itu merupakan segala sesuatu, baik barang, alat-alat, dan juga manusia yang digunakan untuk menghasilkan atau menambah kegunaan suatu
barang. Nah, faktor produksi ini juga bisa disebut sebagai sumber daya ekonomi. Jadi itu ya, faktor produksi itu merupakan segala sesuatu, baik itu barang, alat-alat, ataupun juga manusia yang mungkin bahasa mudahnya yang apa? Yang terlibat dalam proses produksi, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, faktor produksi ini dibagi menjadi yang pertama adalah faktor produksi alam, kemudian faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Oke, kita akan bahas keempat faktor produksi ini ya. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam ini merupakan segala sumber daya ekonomi yang disediakan oleh alam dan menunjang kegiatan produksi. Nah, faktor produksi alam ini terdiri dari tanah, bahan tambang dan mineral, kemudian air, serta udara dan iklim. Oke. Nah, tanah ini digunakan untuk mungkin sebagai lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, serta juga untuk tempat didirikannya bangunan seperti rumah, kantor, pabrik, dan jalan raya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau bahan tambang itu contohnya misalnya emas, perak, timah, minyak bumi seperti itu. Kemudian air ini digunakan mungkin untuk perikanan, kemudian juga bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Oke, bisa juga untuk menyuburkan tanah, untuk pelayaran dan lain-lain. Kemudian udara dan iklim ini mungkin untuk pertanian bisa kan, kemudian pembangkit tenaga melalui kincir angin seperti itu. Oke, itu tadi faktor produksi alam, di mana faktor produksi alam ini merupakan segala sumber daya ekonomi yang disediakan oleh alam yang yang bisa menunjang kegiatan produksi. Oke, selanjutnya adalah faktor tenaga kerja. Nah, faktor tenaga kerja ini merupakan segala kegiatan yang dilakukan manusia, baik itu jasmani maupun pikiran, yang ditujukan untuk proses produksi. Oke. Nah, faktor tenaga kerja ini meliputi semua orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja, baik yang bekerja untuk menerima upah ataupun tidak menerima upah. Oke. Jadi itu faktor tenaga kerja merupakan segala kegiatan yang dilakukan manusia, baik jasmani maupun pikirannya untuk menunjang kegiatan produksi. Nah, faktor tenaga kerja ini terdiri atas tenaga kerja terdidik atau disebut dengan skilled labor. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau trained labor. Kemudian tenaga kerja kasar atau unskilled labor. Nah, tenaga kerja terdidik ini merupakan tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan formal tertentu. Contohnya misalnya dokter, perawat, hakim, jaksa, polisi, guru, ataupun juga akuntan, kayak gitu ya. Jadi, tenaga kerja terdidik mendapatkan pendidikan yang formal, pendidikan formal tertentu. Kalau dokter misalnya, dokter nggak bisa kan? Jadi dokter itu sebelumnya harus belajar dulu di pendidikan formal, di perkuliahan, mengambil jurusan kedokteran, baru bisa setelah lulus dia bisa dikatakan sebagai dokter. Begitupun juga perawat. Para perawat itu harus mengenyam pendidikan formal terlebih dahulu di jurusan keperawatan. Nah, setelah belajar, setelah melalui pendidikan formal, kemudian setelah lulus bisa bekerja sebagai perawat seperti itu. Oke. Kemudian tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini merupakan tenaga kerja yang mendapatkan latihan keterampilan praktis tertentu. Contohnya misalnya sopir, penjahit, montir, tukang kayu, seperti itu. Oke. Jadi tenaga kerja ini
mendapatkan latihan keterampilan ya, keterampilan tertentu. Oke, selanjutnya adalah tenaga kerja kasar. Ini merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan juga pelatihan terlebih dahulu. Contohnya, kuli angkut, kemudian tukang sapu, dan tukang beca. Oke. Selanjutnya, faktor produksi modal. Faktor produksi modal ini merupakan segala hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Nah, faktor produksi modal ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah modal berdasarkan sifatnya, kemudian modal berdasar sumbernya, kemudian modal berdasarkan pemiliknya, dan juga modal berdasarkan bentuknya. Nah, kita akan bahas keempat kelompok modal ini. Yang pertama adalah modal berdasarkan apa ini? Sifatnya ya. Ini terdiri dari dua, yaitu modal tetap dan juga modal lancar. Oke, modal tetap atau fixed capital. Ini merupakan modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali produksi atau tahan lama. Nah, biasanya modal tetap ini umurnya itu minimal 5 tahun. Oke. Nah, contoh dari modal tetap adalah gedung, kemudian kendaraan, mesin, dan tanah. Oke, gedung ini misalnya ya, gedung, kendaraan, mesin, dan tanah ini umurnya itu biasanya dihitung 5 tahun. Nah, sehingga kalau udah minimal 5 tahun ini masuk ke fixed capital. Beda lagi nanti kalau misalnya ada kecelakaan atau apa, misalnya gedungnya kebakaran, kendaraannya mengalami kecelakaan, itu beda lagi. Tapi kita estimasikan umur gedung, kendaraan, dan mesin ataupun juga tanah itu umurnya adalah minimal 5 tahun. Sehingga gedung, kendaraan, mesin, dan juga tanah itu masuk ke dalam modal tetap yang bisa digunakan minimal selama 5 tahun. Selanjutnya adalah modal lancar atau variable capital. Ini merupakan modal yang dipakai sekali habis dalam produksi. Contohnya misalnya bensin, minyak, pelumas, dan uang. Oke. Oh, mulai balik dulu. Oh, ini selanjutnya adalah berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah modal intern. Ini modal sendiri ya. Nah, modal yang berasal dari pemilik atau hasil penyisihan sebagian keuntungan yang diperoleh. Ini merupakan modal intern atau modal sendiri. Misalnya kalian mau buka usaha gitu kan. Kalian butuh modal. Nah, ternyata kalian ini punya tabungan. Tabungannya kalian ternyata cukup untuk membuka usaha, menjalankan usaha. Jadi, ketika kalian menggunakan tabungan kalian untuk membuka usaha, ini bisa disebut dengan modal intern, modal dari uang tabungan kalian sendiri. Atau juga nanti kalau sudah berjalan usahanya kemudian mendapatkan keuntungan, nah sebagian dari keuntungannya itu kalian jadikan modal lagi. Nggak kalian habiskan keuntungannya, nggak kalian ambil semua keuntungannya, tapi sebagian keuntungannya kalian masukkan sebagai modal untuk mengembangkan bisnis kalian atau mengembangkan usaha kalian misalnya seperti itu. Itu juga termasuk ke dalam modal intern. Oke, selanjutnya adalah modal ekstern. Ini modal pinjaman. Nah, modal ekstern ini merupakan modal yang diperoleh dari pihak lain yang biasanya disebut dengan hutang. Tapi nggak selalu berupa hutang ya. Mungkin ada pihak lain yang mau menginvestasikan modalnya kepada kita untuk menjalankan usaha. Misalnya, misalnya nih siapa ya? Siapa? Farel misalnya. Farel itu punya usaha. Kemudian ada siapa? Fahmi Faruk ini punya modal gitu kan. Misalnya Farel punya usaha apa ya? Ya usaha makanan, usaha restoran kayak gitu kan. Kemudian Fahmi ini punya duit berlebih kayak gitu. Dan Fahmi ini pengen membantu Farel untuk mengembangkan usahanya sehingga Fahmi ini memberikan sebagian
uang yang dia miliki untuk modal usahanya Farel, misalnya seperti itu. Nah, tapi si Fahmi ini nggak memberikan ke Farel itu sebagai hutang. Jadi akadnya bukan hutang, tapi Fahmi berinvestasi di bisnisnya Farel. Nanti akan Fahmi mendapat bagi hasil dari keuntungan yang ada di bisnisnya Farel seperti itu. Jadi nggak harus berupa hutang, bisa juga investasi kayak gitu. Oke, selanjutnya faktor produksi berdasarkan pemiliknya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah modal individu atau modal perorangan atau private capital. Ini merupakan modal yang dimiliki seseorang dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Seperti tadi ya, misalnya kalian punya tabungan, terus kalian pengen membuka usaha dengan modal dari tabungan kalian sendiri. Ini yang dimaksud dengan private capital. Selanjutnya adalah modal masyarakat atau social capital. Ini merupakan benda modal yang dimiliki masyarakat dan digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya misalnya gedung sekolah, balai desa, jembatan, dan juga jalan raya. Oke. Selanjutnya, faktor produksi modal berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah modal nyata atau konkret. Ini merupakan modal yang berbentuk uang atau barang dan digunakan dalam kegiatan produksi. Selanjutnya adalah modal tidak nyata atau abstrak. Ini merupakan modal yang tidak terlihat tetapi hasilnya dapat dilihat dan berguna dalam kegiatan produksi. Contohnya apa? Misalnya kepandaian kalian, kemudian pengetahuan kalian, keahlian kalian, keterampilan memimpin, dan juga nama baik itu termasuk dalam modal tidak nyata. Kenapa kok nama baik juga termasuk modal? Misalnya kalian mau pengen buka usaha gitu kan, tapi kalian tuh nggak punya modal berupa uang atau barang seperti itu, tapi kalian punya nama baik. Misalnya, Namir misalnya. Namir itu ya pengen buka usaha tapi nggak punya modal uang atau barang, tetapi Namir punya nama baik. Namir ini dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang ulet, orang yang bertanggung jawab, sehingga ada beberapa orang yang mempercayakan uangnya kepada Namir untuk dikelola oleh Namir. Seperti itu. Itu juga termasuk sebagai modal. Nama baik itu untuk modal juga. Oke? Selanjutnya, faktor produksi kewirausahaan. Oke, tadi sebelumnya sudah kita bahas mengenai faktor produksi modal, dan faktor produksi yang selanjutnya adalah faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, apa sih kewirausahaan, faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship? Nah, ini merupakan kemampuan manusia untuk menjalankan dan mengatur kegiatan produksi sehingga produksi dapat berjalan efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Oke. Nah, kewirausahaan ini sebenarnya sangat penting ya. Tadi kita udah membahas kan ada beberapa faktor produksi. Yang pertama ada faktor produksi alam, kemudian faktor produksi tenaga kerja, kemudian faktor produksi modal. Nah, semua itu bisa berjalan efektif dan juga efisien dan akhirnya mendapat keuntungan itu karena adanya faktor produksi kewirausahaan yang memanage kemudian mengatur segala produksi atau segala faktor produksi yang lainnya tadi. Oke? Percuma kalau ada faktor produksi alam, misalnya sudah punya gedung, punya tanah, ya punya faktor produksi alam lainnya, kemudian sudah punya tenaga kerja, kemudian sudah ada modalnya, tetapi tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang mengatur ketiga faktor produksi tersebut. Kegiatan produksinya tidak akan berjalan dengan baik, sehingga yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan yang mungkin secara umum ini untuk mengatur ketiga faktor produksi lainnya tadi, oke? Sehingga kegiatan produksinya itu bisa berjalan secara efektif dan juga efisien.
yang akhirnya nanti mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke. Nah, entrepreneurship ini mengharuskan seseorang atau entrepreneurnya memiliki 3 jenis keahlian. Yang pertama adalah managerial skill, kemudian technical skill, dan juga organization skill. Nah, managerial skill ini merupakan kemampuan memimpin dan mengelola, serta menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya dan keberanian untuk menanggung resiko. Itu yang dimaksud dengan managerial skill. Kemudian, technical skill. Technical skill ini merupakan kemampuan khusus dalam bidang teknis ekonomi yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Contohnya keahlian dalam bidang akuntansi atau pembukuan kayak gitu. Oke. Kemudian organization skill. Ini kemampuan untuk memilih, mengatur, dan menempatkan orang dengan tepat pada bagian-bagiannya. Seperti itu ya. Ini 3 jenis keahlian yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Oke. Next, kita akan bahas mengenai jenis-jenis kegiatan produksi. Nah, jenis kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, antara lain kegiatan produksi berdasarkan hasilnya, kemudian kegiatan produksi berdasarkan tingkatannya, dan juga kegiatan produksi berdasarkan wujudnya. Oke, sebelumnya mau Dimas informasikan terlebih dahulu password Google Form untuk evaluasi harian tanggal 9 November 2020 untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7A. Passwordnya adalah kegiatan produksi 7A. Oke. Hurufnya kecil semua tanpa spasi. Oke. Nah, ini kalau kalian udah lihat videonya dan udah tahu passwordnya, kalian jangan kasih tahu passwordnya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga memperhatikan atau menyimak video materi ini juga. Oke. Selanjutnya, kegiatan produksi berdasarkan hasilnya. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan produksi barang dan juga kegiatan produksi jasa. Ya, seperti namanya ya, kegiatan produksi barang itu kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Kemudian kalau kegiatan produksi jasa itu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Oke. Kemudian kegiatan produksi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama adalah kegiatan produksi primer. Ini merupakan usaha produksinya mencakup kegiatan produksi bidang ekstraktif dan juga bidang agraris. Kemudian yang kedua adalah kegiatan produksi sekunder. Ini usahanya atau usaha produksinya mencakup produksi bidang industri dan juga kerajinan. Kemudian kegiatan produksi tersier, ini kegiatan produksinya mencakup produksi bidang perdagangan dan juga jasa. Selanjutnya, kegiatan produksi berdasarkan wujudnya. Ini ada beberapa ya, ada 5 jenis kegiatan produksi berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah produksi kimiawi. Ini merupakan produksi bahan-bahan kimia tertentu, contohnya obat-obatan dan juga minyak. Kemudian jenis produksi perubahan bentuk, yaitu produksi yang mengutamakan perubahan bentuk secara fisik. Contohnya produksi pakaian, itu kan awalnya dari kain menjadi baju atau celana seperti itu. Kemudian roti misalnya. Nah, roti kan awalnya dari tepung, dari telur, air, dan segala macam bahannya. Kemudian dibentuk bisa menjadi sebuah roti, misalnya kayak gitu. Contohnya juga mebel. Mebel awalnya cuma ya kayu kayak gitu kan. Tapi karena ada kegiatan produksi sehingga kayu-kayu itu bisa menjadi furnitur seperti lemari, meja, kursi, dan segala macam. Oke. Itu untuk jenis produksi perubahan bentuk. Kemudian jenis produksi perakitan. Nah, ini merupakan produksi yang bergerak pada proses penggabungan dari komponen-komponen. Contohnya misalnya produksi televisi, komputer, dan juga kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat adalah jenis produksi transportasi. Ini merupakan produksi yang mengutamakan penciptaan jasa pemindahan barang dan juga manusia. Contohnya produksi jasa angkutan, kemudian
produksi jasa kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Oke. Selanjutnya adalah jenis produksi jasa administrasi. Ini merupakan produksi yang mengutamakan penciptaan jasa administrasi. Contohnya, produksi jasa konsultasi perpajakan, kemudian atau jasa konsultasi akuntansi, dan juga jasa penelitian. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai usaha untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi. Oke, gimana sih caranya kita untuk meningkatkan jumlah produksi dan juga meningkatkan mutu dari hasil produksi? Oke, yang pertama, cara yang pertama adalah dengan intensifikasi. Nah, intensifikasi ini merupakan usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor produksi yang sudah ada. Contohnya misalnya, kita berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian memperbaiki cara-cara berproduksi, dan juga meningkatkan jam operasi mesin, seperti itu. Oke, jadi semua faktor produksi yang sudah ada itu kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi. Oke, kualitasnya, misalnya kualitas orang-orang yang bekerja di sana, kemudian kualitas mesinnya misalnya, seperti itu. Mungkin meningkatkan kualitas dari segi waktunya sehingga bisa menciptakan barang yang banyak dan juga berkualitas, misalnya seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah ekstensifikasi. Ini merupakan usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah dan atau memperluas faktor produksi yang digunakan. Contohnya kita sudah punya faktor produksi alam seperti gedung, tanah misalnya, tapi untuk meningkatkan produksi kita ingin menambah gedung atau menambah pabrik lagi misalnya, kayak gitu ya, atau menambah jumlah armada angkutan misalnya kayak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah diversifikasi. Ini merupakan usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis atau keanekaragaman hasil produksi. Oke, contohnya misalnya mungkin kalian tahu mie goreng ya. Mie goreng itu misalnya Indomie kayak gitu kan. Nah, Indomie itu kan dari Indofood. Indofood itu menciptakan suatu barang berupa mie instan. Mungkin yaitu namanya adalah Indomie. Nah, kemudian untuk meningkatkan jumlah dan juga mutu dari hasil produksinya, Indofood itu akhirnya menambah produk baru berupa mie instan juga, tapi berbeda dengan Indomie. Mungkin rasanya ada mungkin ada mie goreng dan mie kuah kayak gitu kan. Kemudian rasa dari mie kuahnya itu ada soto, ada kare, ada segala macam. Kemudian mie gorengnya itu nanti ada rasa apa lagi, ada rasa rendang atau apa gitu. Nah, itu contoh dari diversifikasi dengan yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis atau keanekaragaman hasil produksinya. Seperti itu ya. Kemudian ada rasionalisasi. Ini merupakan usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya, untuk menghemat tenaga kerja dan efektivitas produksi digunakan tenaga mesin. Contohnya misalnya kalau di Jepang gitu kan, itu sudah banyak banget misalnya tenaga kerjanya itu dari robot, udah diganti dengan robot. Seperti itu. Kenapa kok kayak gitu? Ya mungkin karena robot tingkat efektivitasnya itu bisa lebih tinggi daripada manusia, kemudian errornya juga mungkin bisa lebih sedikit dan juga lebih murah, misalnya kayak gitu. Kalau robot ya udah sekali beli itu untuk berapa lama kayak gitu kan. Tapi kalau manusia itu ya terkadang harus mengeluarkan duit lebih banyak pabriknya, seperti itu ya. Oke, jadi itu contohnya ya. Untuk rasionalisasi, usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, mungkin itu aja bisa Mualim jelaskan mengenai kegiatan produksi. Semoga bisa kalian pahami. Dan video ini nggak harus kalian dengarkan
sekali sekali aja ya, langsung sekali langsung selesai gitu, nggak usah. Mungkin kalian bisa dengar ya 5 menit dulu, nanti selanjutnya 5 menit lagi, terus kalian makan dulu mungkin, istirahat dulu, kemudian 5 menit lagi kalian dengerin lagi videonya, seperti itu ya. Jadi santai aja. Mohon maaf juga kalau misalnya terlalu lama ya, ini sudah berapa menit? Udah 30 menit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi dan juga kegiatan distribusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.